Needless to say, I keep them tricks. I was a bad bad, nevertheless. Call it quits now, Robbie, I'm a ring. I trash out my place, Robbie, I'm a ring. Needless to say, I keep them tricks. I was a bad bad, nevertheless. Jangan takut ditinggal. Medisi full 100% support dan training sistem RME sampai bisa. Cek, cek, cek. Ada suaraan? Ada suara, cek. Yang pertama, fitur bisa custom menyesuaikan kebutuhan klinik. Kedua, integrasi dengan Satu Sehat dan Picare BPJS. Ketiga, training system sampai bisa. Keempat, full support bantuan 24 jam. Kelima, dibuatkan grup koordinasi bersama tim klinik.
Keenam, fitur laporan lengkap. Ketujuh, biaya bulanan murah sudah include semua fitur. Tertarik? Coba demo aplikasinya sekarang. Gratis! Eh, 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 eh. Needless to say, I keep them fake. I was a bad bad, nevertheless. Called it quits now, Robbie, I'm a ring. The trash on my place, Robbie, I'm a ring. Needless to say, I keep them fake. I was a bad bad, nevertheless. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, dokter-dokter, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di kegiatan rutin mentor klinik hari Rabu. Ini kayaknya pematerinya udah nyampe ya, udah datang. Kita sapa aja deh Kang Robi Aldi dan Kang Muhammad Sidik. Assalamualaikum, Iya, Kang. Waalaikumsalam Sehat ya? dok. Oke, Sehat, alhamdulillah Waalaikumsalam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. oke. Sehat semuanya ya, Kang ya? Alhamdulillah sehat Ini mungkin sejahtera. kita Alhamdulillah tunggu sehat kurang lebih dok. 5 menit lagi ya, Kang Robi Siap, sama Kang Sidik sambil Siap, nunggu siap, Dokter Han. yang lain masuk-masuk. siap dok. Cianjurnya mana sih Kang Robi? Kalau saya sih Ciranjangnya dok, Jambe. Kalau rumah saya mah Oh, Ciranjang. betul. Oke. Gimana dok, Kang aman? Sidik, Kang Sidik gimana? Orang Ciranjang juga? Kalau saya tinggal di Karangtengah sih dok. Tepatnya Sekarang kalau tengah. mungkin dokter pernah main ke klinik Cagak, saya depan klinik Cagak ke rumah tuh. Oh, siap. Iya. Sambil nunggu teman-teman yang lain, mungkin barangkali dokter-dokter di sini bisa absen di kolom komentar kira-kira dengan dokter siapa dan dari mana dok, biar kita semakin seru nih diskusinya hari ini. Nah kemudian agar diskusinya makin oke, kalau misalkan nggak ada masalah dengan koneksi, mungkin kami minta kepada seluruh yang hadir untuk bisa on kamera sehingga kita bisa lebih nyaman lagi untuk bertatap muka bersama dengan pemateri di acara ini ya. Coba saya mau lihat nih. Kayaknya kita aja nih yang on nih kameranya. Nah, Dokter Yuli Rivianti, MARS. Selamat datang, Dok.
Siap, Siap, Dokter join ya dok. Suprotman Gunawan. Ya, selamat datang dok. Belum, Dok. Saya bukan dokter, tapi Oh saya iya, punten Pak. manajemen di klinik. Oh siap, siap, Absen siap. aja, Oh, absen, Dok Muhammad. siap, dari mana Pak Ya, Suprotman makasih. Gunawan? Makasih, Dok Rahman. Malam. Siap. Dari klinik mana Pak? Saya di Jakarta Utara, Pak. Klinik Oh, Jakarta Selatan. Utara. Ya, Wah, mantap nih Jakarta Utara. tapi saya orang Cibeber, Dok. Oh, Cibeber. Apalnya, Dok? Mohon. Siap. Coba nih kita lihat lagi ada siapa lagi. Teh Yuli minta tolong di admit ya, yang baru masuk. Kita mulai 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Ini udah ada yang muncul chat di komen. Salam kenal Dokter Hayati dari klinik Dokter Salam Purbalingga, Jateng. Wah, luar biasa. Salam kenal Dokter Hayati. Ada lagi nih, masa yang absen cuma 1. Oke, makin malam makin rame biasanya. Udah 16 orang nih, Kang Robi sama Kang Sidik. Ini nanti siapa dulu nih yang saya kasih kesempatan buat bawakan materi? Boleh saya dulu aja, Dok. Oke, siap. Nanti pokoknya saya pandu aja lah ya, gimana-gimananya ngikut saya aja lah. Nah gitu, bener Dok, bener. Lebih enak ngobrol aja ya Dok ya, diskusi aja ya Dok. Oke, Ya, siap. biar Kang Sidik kayaknya suaranya kurang jelas, Kang Sidik, punten. cek udah jelas belum Dok? Ada. Ya kayaknya harus Nah, kurang didekatkan, dekat Kang. ya. Iya. Nah. Oke, suara saya kira jelas ya semuanya. Jelas aman Dok. Oke, bismillah kita mulai, sudah 20 pukul 5. Jadi sejawat sekalian, dokter, Bapak Ibu semua yang sudah hadir, sebelumnya mungkin saya kira ada beberapa yang baru ya, Teh Yuli ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dokter Rahman. Ini ada Teh Yuli juga, jadi kami bertiga, ada beberapa tim yang lain juga, ada banyak, tentu nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Ini punya visi untuk bisa menemani teman-teman yang mau membangun klinik atau owner-owners yang sudah existing kliniknya, sudah punya gitu ya, untuk bisa punya wadah. Karena jujur, kalau Pak Supratman atau Dokter Yuli ya melihat seminar-seminar atau webinar atau komunitas-komunitas itu kebanyakan rumah sakit gitu. Jadi keilmuannya tuh rumah sakit, terus sedangkan klinik kayaknya kok masih jarang sekali gitu untuk wadah biar kita bisa sharing gitu ya dari owner satu owner yang lain gitu. Jadi mentor klinik hadir untuk mengisi kekosongan itu. Nah, jadi harapannya bisa jadi wadah yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, bagi dokter sekalian, dan kita memang rutin mengadakan. Jadi Rabu, mungkin sekitar Rabu 2 minggu yang lalu kita mengadakan dengan tema digital marketing dengan Dokter Faisal. Beliau punya klinik hitan di Jogja. Nah, hari ini kita akan bersama dengan owners dan manajer dari Klinik Putra Medika Cianjur. Selamat datang Kang Robi Aldi dan Kang Muhammad Sidik. Jadi Kang Robi ini luar biasa. Kang Robi perawat ya Kang ya? Betul, Dok. Saya perawat, Dok. Iya.
Jadi ini buat motivasi untuk dokter-dokter sekalian bahwa yang berkesempatan untuk menjadi ownersnya klinik itu nggak hanya dokter, tapi juga bisa perawat, bisa bidan, termasuk juga yang non medis juga banyak ya Kang ya. Nah, Banyak sekali hari dok. ini Kang Robi dan Kang Sidik akan bercerita mungkin jatuh bangun gimana klinik Putra Medika bisa bertahan dan eksis gitu ya sampai dengan saat ini. Kliniknya 24 jam ya Kang Robi kalau nggak salah ya. Belum dok, mau menuju ke sana dok. Oh, mau menuju. Ya, salah info nih saya. Oke Kang, mungkin bisa diceritakan dulu nih Kang. Kira-kira awal mula berdiri kliniknya gimana gitu. Visinya seperti apa, kemudian mungkin apa yang bikin Kang Robi akhirnya saya nggak ingin hanya sekedar jadi perawat gitu, tapi ingin juga punya fasilitas kesehatan yang bisa membantu masyarakat. Nah, mungkin bisa dielaborasi Kang, silakan. Baik dok, terima kasih pada Dokter Rahman yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Izin perkenalkan dulu ya dok ya. Perkenalkan nama saya Robi Aldi Nugraha, saya dari Klinik Putra Medika. Saya lahir di Cianjur. Tahun ini lebih tepatnya di bulan depan, bulan Juli, saya berusia 27 tahun. Di Klinik Putra Medika ini saya sebagai owner. Basic saya perawat, lulusan Akademi Keperawatan Cianjur tahun 2017-2020. Sebelumnya dok, saya disclaimer dulu ini ya. Adanya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, karena saya tahu di sini banyak sekali owner-owner yang lebih berpengalaman dari saya, dan saya yakin klinik owner-owner ini lebih besar dari saya. Begitu dok. Namun kesempatan ini mungkin saya diberikan kesempatan untuk bercerita, diskusi permasalahan apa saja ketika saya mendirikan klinik. Baik dok, kenapa saya mendirikan klinik? Awal mulanya Kak, dok, saya termotivasi dari teman kuliah saya yang mempunyai kakak seorang bidan yang sedang mendirikan klinik. Dari sinilah saya tergugah untuk mencoba mendirikan klinik. Singkat cerita, saya masih kuliah, belum wisuda, saya pelajari tentang klinik, saya urus izinnya, saya survei lokasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain, dan ada satu lokasi yang menarik, dok. Ada lokasi di mana warganya menceritakan keresahannya tentang sulitnya menemukan fasilitas kesehatan. Nah, disinilah Klinik Putra Medika berdiri gitu kan, untuk tujuannya tuh untuk membantu dan memudahkan masyarakat menemukan fasilitas kesehatan yang nyaman dan terpercaya gitu. Dengan Oke. komitmen kami memberikan pelayanan yang terbaik dengan pendekatan sikap yang santun, ramah, sopan, dan komunikasi sehingga menghadirkan suasana yang nyaman, penuh perhatian, sigap, dan peduli terhadap keluh kesah masyarakat, dok. Oke, berarti Kang mungkin bisa saya simpulkan visi pertamanya itu ingin mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat ya, sehingga aksesnya Betul. lebih mudah dan dapat pelayanan yang berkualitas gitu ya. Oke. Kalau sekarang kunjungan per hari berapa Kang Robi? Kalau sekarang rata-rata di 40-50, dok. Umum semua itu Kang? Enggak, itu total semua pasien, dok. Oh, ada BPJS-nya berarti ya? Ada, betul. Oke, siap-siap. Kang, ini kan nggak mungkin kan tiba-tiba langsung jadi klinik gitu kan? Nah, mungkin bisa diceritakan Kang perjalanan dari nyari modalnya, kemudian mungkin dari Akang sendiri gimana tuh waktu itu? Apakah langsung kerja, apakah langsung bikin klinik, atau kerja dulu berapa tahun gitu, baru akhirnya memutuskan membangun klinik atau seperti apa, Kang? Oh, gini, dok. Jadi sebelumnya saya tuh, sebelum wisuda saya udah mengurusi izin klinik, dok. Karena Hmm, mungkin ya di keluarga saya emang pembisnis.
Saya Ah, cari target, bagaimana caranya nih di bidang kesehatan, bisnisnya apa aja. hmm. Ternyata disupport sama orang tua saya, dibelikan tanah, dan dibangunlah klinik, Dok. Oke, siap, 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 siap. Mantap, mantap. Dari Kang Sidik, Kang, mungkin ada hal yang ingin diceritakan, Kang? Kalau dari saya sih, Dok, ya perkenalkan sebelumnya teman-teman semuanya, teman-teman owner dari klinik, teman-teman manajemen dari klinik, dokter atau siapapun yang hadir dalam kesempatan ini, izinkan saya kenalin terlebih dahulu biar kenal dulu ya. Saya Muhammad Sidik, lahir di Cianjur, tahun ini 26 tahun, 27 tahun gitu ya. Dan bergabung di Klinik Putra Medika ini kurang lebih 2 tahun terakhir setelah berdirinya Klinik Putra Medika ini sama bareng Kang Robi. Backstory-nya kenapa saya gabung di Klinik Putra Medika ini itu Kang Robi itu dulu sahabat saya dari SMP kebetulan. Sahabat saya dari SMP, waktu itu beliau eh, menawarkan untuk gabung gitu di klinik sebagai manajemen di klinik. Kebetulan saya juga ada sedikit ya pengalaman lah di bidang manajerial gitu ya. Nah, dan saya memberanikan diri ya ikut gabung sama Kang Robi gitu. Bahkan background saya sendiri pun nggak apa ya bukan kesehatan sama sekali gitu, tapi saya mau belajar, saya mau berusaha, kita berbangkit bareng, mengembangkan bareng klinik dan alhamdulillah kita satu pemikiran, satu visi sama Kang Robi dan bisa berjalan sampai sejauh ini gitu. Dan sebelumnya saya tahu gitu perjalanannya klinik ini kurang lebih seperti apa gitu. Bahkan waktu Kang Robi mengurus izin segala macam itu sering ketemu saya gitu, sering cerita segala macam gitu gimana gimana prosesnya, gimana kesusahannya gitu. Dan sering main ke sini juga sebelum gabung pada akhirnya gitu. Nah, saya kurang lebih 2 tahun lah ikut gabung sama Kang Robi di klinik ini dan alhamdulillah eh, sesuai harapan gitu ya, klinik berjalan dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan dan apa yang kita eh, semogakan gitu. Dan untuk di titik ini kalau misalkan dibilang sukses gitu ya, ini kan judulnya sukses story gitu ya, kalau bisa dibilang sukses mungkin belum sepenuhnya sukses gitu ya. Malu sebenarnya kalau misalkan memang harus dibilang sukses, tapi itu tergantung sudut pandang setiap orang ya gitu. Tapi ya sejauh ini alhamdulillah gitu ya Klinik Putra Medika bisa sebesar ini gitu, yang dari awalnya memang saya tahu dibentuk sama Kang Robi, beberapa orang gitu, dan sekarang alhamdulillah, SDM saat ini bisa nyampe 11 orang gitu, baru 11 Oke, orang dan rencananya bertambah lagi gitu ke depannya, gitu sih, oke, Dok. siap, siap. Kang Sidik mungkin akan bercerita tentang strategi-strategi apa saja yang Kang Sidik sudah lakukan untuk perapihan manajemen nih. Nah, tapi sebelum ke sana kita simpan dulu. Nah, mungkin Kang Robi mau cerita dulu, Kang, sebagai owners yang mungkin membangun nih sendirian gitu ya. Mungkin bisa diceritakan, Kang, kesulitan-kesulitan di awal. Kan pasien tuh nggak mungkin langsung 10 ya satu hari itu. Apalagi 50 per hari gitu. Mesti kan nol dulu ya, Kang, minus-minus dulu ya. Nah, ini gimana, Kang? Apa yang Kang Robi lakukan waktu itu untuk bisa memperkenalkan kliniknya bisa dikenal sama masyarakat dan jadi pilihan di daerah sekitarnya gitu. Maka, Kang. Baik, Dok. Jadi pada tanggal 16 Februari 2021 itu terbitlah izin klinik dan strategi pertama saya itu mengadakan acara grand opening. Tapi sebelumnya saya analisa karakteristik masyarakat. Ternyata, Dok, masyarakat di sini tuh mereka tuh takut bertanya, enggan bertanya gitu, Dok. Takut harganya tinggi, takut gak kebayar gitu kan.
Makanya di sini saya kumpulkan masyarakat dengan dalam rangka acara pemeriksaan gratis dan pembagian sembako di bulan Rajab. Akhirnya datang semua, kita periksa satu persatu, kita sampaikan semua info detail klinik kita, mulai dari pelayanan, jadwal klinik, kualitas kita, gitu kan, fasilitas kita sampaikan agar masyarakat ini tidak ragu-ragu itu datang ke klinik. Oh, di klinik Putra Medika berobat harganya sekian nih. Oh, di klinik Putra Medika ada KB nih. Oh, di klinik Putra Medika nih ada UGD bisa infus dan segala macamnya. Berawal dari sana, keesokan harinya, Dok, ketika hari pertama praktek gitu ya, alhamdulillahnya lumayan efektif, Dok. Hari itu kita mendapatkan pasien 8 pasien, Dok. Hari pertama jaga itu. Dan mulai dari awal sampai sekarang, alhamdulillah, klinik saya belum mengalami 0 kunjungan, Dok. Selalu ada. Jadi ya, mungkin ya mindset saya dulu seperti itu, Dok. Saya takut boncos gitu kan, takut gak kebayar gitu kan. Awal-awalnya, ya, alhamdulillahnya, dengan strategi pertama saya begitu efektif lah menurut saya untuk biar si masyarakat tuh tahu gitu. Karena karakteristiknya saya lihat tuh dia malu, masyarakatnya malu, enggan bertanya. Saya luncurkan strategi itu, nah, alhamdulillah efektif, Dok. Untuk awal-awal pertama itu, Dok. Seperti itu, Dok. Oke Seperti dok, itu, berarti Dok. selama kan biasanya fase setahun pertama itu kan bleeding ya dok ya. Tapi Ya, yang Kang Robi alami itu bleeding atau udah ketutup aja dok? ketutup, Dok. Gak pernah minus, Dok. Oke, alhamdulillah mantap banget nih. Berarti kalau dari bulan pertama udah nggak pernah minus. Tapi setidaknya karena memang gedung sudah milik sendiri ya dok ya, jadi nggak ada Ya, sewa ya, betul. nggak ada sewa gedung ya. Kemudian lain-lain listrik sama air mah kan nggak mahal ya. Iya. Nah, untuk ini dok, pada saat itu nyari dokternya gimana dok? Nyari Oh, partnernya tuh. iya, betul, Dok. Waktu itu saya ketika kuliah gitu kan ya, saya ikut organisasi-organisasi kesehatan gitu, Dok ya. Saya banyak teman di organisasi, saya tanya satu-satu, dan ternyata ada teman saya yang suaminya dokter. Hmm, Kebetulan prakteknya ada di wilayah Ciranjangan lah, Dok lah. oke. Lumayan deket lah. Dari situ kita ketemu, kita sepakati, kita jelaskan value-value kita, tujuan-tujuan kita, akhirnya bisa bekerja sama, Dok. Oke, berarti ini bisa jadi tips juga ya, Kang. Jadi memang pada saat pendirian awal tuh pasti bagi kita yang belum memiliki modal yang besar, untuk Betul. rekrutmen itu biasanya agak merepotkan. Jadi eh, kalau kita punya network ya, dan itu orang-orang terdekat kita dan memang punya kualifikasi yang oke, bahkan mungkin termasuk kita sendiri ya, karena ya mungkin mayoritas di sini dokter kayaknya kok lebih gampang gitu untuk mencari dokternya gitu. Nah, tapi mungkin bagi Kang Robi atau bagi perawat lain yang ingin mencoba atau Bu Bidan gitu ya, ini menjadi tantangan gitu untuk mencari dokter. Gimana caranya menegosiasikan uang duduk di klinik yang mungkin pasiennya belum tentu ada gitu pada saat dibangun. Syukur-syukur kalau dari awal sudah ada ya, tapi kalau misalkan di daerah lain mungkin bisa jadi enggak. Kang, apa yang jadi patokan Kang Robi memilih lokasi, Kang, sehingga di bulan pertama itu udah nutup atau minimal impas lah ya seenggaknya. Itu gimana, Kang? Pertimbangannya gimana? Awalnya, Dok, saya survei lokasi gitu kan ya. Ternyata di lokasi saat ini tuh emang belum ada paskes, Dok. Dulunya ada, cuman tutup. Saya lihat tutup, saya memberanikan diri untuk memilih lokasi tersebut, dan kebetulan lokasi tersebut jalur bisnis orang tua saya juga. Ah, oke. Siap, siap, siap. Kalau orang tua bisnisnya apa, Dok? Punten? Agen gas, Dok, LPG. Oh, enggak. Oke, oke. Hmm, Siap, siap. Berarti memang di situ belum ada vaskes ya, Dok ya? betul, ada cuman tutup, Dok.
Oh, tutup. Oke. Apa dok Tuh. yang sebelumnya itu bentuknya klinik apa praktek pribadi itu? Klinik, klinik dok, klinik Oke. dok. Kalau menurut Kang Robi dok, apa yang bikin klinik di sekitar situ tutup dan Kang Robi masuk langsung berhasil dok? Kan tempatnya nggak jauh nih kayaknya. Dekat sekali tempatnya dok dengan praktek Iya. yang tutup itu dok. Nah, apa Kang apa yang beda? Ya, saya survei dok. Sebelum saya bertindak, saya survei dulu ke masyarakat dan saya tanya-tanya kenapa klinik yang itu tutup. Dan saya tanya, dia menjawab tuh karena dokternya tidak standby. Kadang diperiksanya sama Nah, bidan gitu dok. oke. Sedangkan tarifnya tarif ke dokter, mereka kecewa gitu dok. Oh, oke. Benar-benar. Ini saya setuju. Ini bisa jadi tips juga untuk sejawat sekalian. Jadi salah satu kunci pertama sukses di klinik di awal itu ya, kepastian jadwal ya Kang Robi, betul ya? Tuh, konsisten. Jadi ada nggak ada pasien itu harus ditungguin itu ruangannya. Ada nggak ada pasien harus ditungguin ruangannya, karena kita nggak tahu pasien datangnya jam berapa. Nah, makanya kita butuh memberikan kepastian bagi dokternya gitu. Setidaknya ada guaran TV misalkan. Jadi ada nggak ada pasien dapat sekian gitu. Nah, syukur-syukur kalau dokter sendiri yang jaga di situ, misalkan dekat rumah gitu ya kliniknya. Jadi kalau lagi kosong pasien ya bisa makan dulu, tapi kalau ada pasien on call gitu. Syukur-syukur bisa begitu. Tapi yang jelas yang utama itu kepastian jadwal. Apapun jenis kliniknya, entah itu klinik yang umum ya Kang ya, atau yang gigi Tuh. sekalipun ya. Kepastian jadwal ini penting banget ya kan. Oke, Kang, mungkin bisa diceritakan lagi Kang. Tentu Kang Robi nggak ingin kan pasiennya tiap hari sehari 8 terus kan. Pasti ingin naik terus kan jumlah pasiennya. Nah, apa yang waktu itu Kang Robi atau Kang Sidik lakukan untuk menambah atau mendatangkan pasien ke kliniknya? Boleh, saya dulu atau Pak Sidik? Mangga, silahkan. Oke. Mungkin Lanjut, dok, Pak, lanjut. oke siap. Mungkin sih kalau saya dok mengutamakan kualitas sih dok. Saya ketat di kualitas, saya dekatkan dengan pasien, menjalin hubungan pasien. Saya CRM dok. Waktu dulu juga saya CRM dok. Awal-awal saya WA semua pasien yang datang ke klinik. Setelah 3 hari saya WA, saya telepon, saya tanya bagaimana keadaannya setelah berobat, bagaimana obatnya teratur atau tidak, ada perkembangan atau tidak, pola makannya gimana. Kemudian ada saran dan atau masukan, saya gali terus dok. Itu yang mungkin membuat kita memenuhi atau tersolusikannya masalah-masalah dari si pasien itu dok. Karena saya Hmm, berpikirnya ingin mensolusikan apa yang pasien inginkan gitu dok. oke. Jadi memang Betul, kita mencoba memberikan solusi ke pasien gitu ya, dan mencoba betul. memberikan pengalaman berobat tuh ya setelah berobat ya udah nggak selesai gitu, tapi kita hubungi Iya, lagi ya, gimana care gitu dok ya. kabarnya dan lain sebagainya. Customer relationship manajemennya sudah dijalankan ya Kang ya berarti ya. Iya, betul Mungkin dok. Bapak Ibu barangkali ada yang sudah menjalankan juga ini strategi CRM-nya di kliniknya seperti apa gitu biar pasiennya tetap berobat di kita, mungkin bisa sambil cerita di kolom komentar ya. Nah, mungkin kita lanjut ke Kang Sidik. Kang Sidik, selain tadi kan fokus ke kualitas, oke ya. Jadi memang Ya, dari kualitas pasien datang, nanti pasien cerita ke yang lain ya, word of mouth. Nah, kalau dari Betul. Kang Sidik sendiri nih, apa Kang kira-kira yang mungkin bisa atau strategi apa yang waktu itu Kang Sidik juga bisa bantu gitu untuk oke. menaikkan jumlah kunjungan? Apakah ada kegiatan-kegiatan atau event-event tertentu Kang yang Klinik Putra Medika lakukan gitu di awal-awal tahun itu? Nah, eee, sebelumnya kan saya masuk di Klinik Putra Medika itu sebetulnya pasien udah lumayan banyak ya, Dok, ya. Eee, Kunjungan udah stabil gitu sebenarnya. Waktu saya masuk itu, strategi awal kita sama Kang Robi, tupoksinya saya belum sampai ke marketing sebetulnya gitu, belum sampai ke pengembangan, sampai mendatangkan pasien gitu ya. Tapi
fokus dulu di internalnya dulu, di SDM-nya dulu, terus analisis datanya dulu gitu kan. Kalau saya sebetulnya fokus dulu di situ. Nah, baru-baru ini baru, kita akan merambah ke sana sebenarnya Dok, untuk mendatangkan pasien baru gitu ya. Nah, dengan cara salah satunya itu menjalin hubungan dengan instansi-instansi terdekat yang mempunyai massa yang banyak, Dok. Seperti misalnya kalau misalkan Klinik Putra Medika ini kan dekat dengan, perusahaan-perusahaan besar ya, di sini ada beberapa banyak perusahaan. Nah, kita mencoba masuk hubungi melalui staf HSE-nya, staf HRD-nya, yang bisa mengarahkan si karyawan-karyawannya itu untuk berobat di klinik kita gitu, Dok. Nah, terus ke sananya kita, untuk ngejalin kerja sama MCU, alhamdulillah kemarin udah goals dari satu, perusahaan bisa MCU di Klinik Putra Medika gitu, Dok. Terus, paskes-paskes, BPJS-nya bisa dipindahin ke Klinik Putra Medika, diarahkan gitu, Dok. Dan, banyak keuntungan, dari kita, bisa silaturahmi ya, Dok, ya, kita sebutnya silaturahmi kepada perusahaan-perusahaan terenggalek yang memang mempunyai massa yang lumayan banyak gitu ya, Dok, ya, untuk strategi mendatangkan pasien barunya sih kalau dari Klinik Putra Medika yang disasar itu. Dan, sekarang lagi jalan itu untuk kita masuk kepada wilayah masyarakat langsung gitu, Dok, melalui posyandu, melalui kumpulan-kumpulan masyarakat yang memang, bersifatnya umum gitu ya, Dok. Nah itu kita masuk support, apa yang mereka inginkan kita sediakan gitu, Dok. Nah, sistemnya need and want lah gitu, mereka mau dan butuh itu apa dan kita bisa sediakan. Nah, setidaknya kita kasih jalan gitu. Kalau misalkan mereka butuh layanan A, B, C gitu ya, dan di kita belum ada, nah kita bisa solusikan untuk kasih jalan gitu mereka supaya menghubungi A, datang ke A, dan itu lumayan lumayan membekas untuk masyarakat yang, memang membutuhkan gitu dan akhirnya, ketika mereka membutuhkan pelayanan medis datangnya ke kita, gitu. Itu sih Oke. untuk Siap, siap. strategi Berarti sementara ini. target target marketingnya itu nggak hanya ini ya, Kang, nggak hanya ke masyarakat, tapi memang B2B ya. Bisnis to Iya bisnis. betul Kita ke betul apa namanya perusahaan-perusahaan di betul. sekitar juga ya. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari Dokter Nelly, Kang Robi, Kang Sidik. Ini sambil kita dialog, mungkin bisa dibaca. Boleh. Bagaimana ini koordinasinya nih, Kang? Dengan posyandu. Ini kan biasanya yang terjadi, banyak terjadi di daerah itu, klinik itu duel aja sama puskesmas, rebutan kapitasi, Bentrok gitu ya. atau rebutan bahan gitu ya. Nah ini, apa yang waktu itu Kang Sidik sama Kang Robi lakukan sehingga mungkin, pola-pola kerjasamanya mulus gitu, sehingga bisa masuk ke posyandu gitu, mungkin dengan kegiatan, eee, kliniknya gitu ya. Nah itu gimana tuh, Kang? Nah, ke posyandu ya memang awal-awalnya untuk ngejalin bisa kerjasama gitu ya, bisa masuk ke sana memang lumayan sulit ya, Dok, ya, lumayan tricky gitu ya. Tapi kita nggak cukup dengan di situ gitu. Karena kan setiap klinik atau apa ya, atau praktek mandiri ada apa ya, ada namanya tuh, Pembinanya. kesanggupan membina 2 posyandu kalau kalau enggak, sekolah dasar gitu kan untuk sebelum kerja dan puskesmas itu, eee, meminta laporan setiap bulannya gitu kan, entah itu laporan harus diagnosa kan yang harus dikirim ke puskesmas, terus laporan PMT kita kita bantu ke puskesmas. Nah, untuk, pelaporan itu kita sistemnya kasih langsung gitu, untuk membantu ngasih PMT itu kita kasih langsung gitu kepada kepada masyarakatnya langsung, kepada ibu ibu hamilnya langsung gitu, kepada anak-anak yang di posyandunya langsung, gitu sih, Dok. Oke. Berarti memang, kunci pertamanya menjalin hubungan baik dulu ya dengan orang-orang puskesmasnya Betul. ya? Wah, Komunikasi Karena dulu, memang Dok. agak tricky ya, Dok, ya?
Kalau beruntung Iya, dapat kapus yang luar biasa soleh gitu. betul. Soleh-soleha itu aman sentosa jaya gitu. Tapi kalau misalkan dapatnya yang kebetulan ini ya harus ada manuver-manuver yang kita lakukan ya. Kita ajak ngopi ya. Betul. Kita bawa ke hotel buat Awalnya juga makan-makan. dok, susah juga dok. Itu kan yang dibina ya, yang persyaratan yang dibina. Sedangkan kita kan mau menyentuh semua posyandu yang ada di sekitar kita gitu kan. Awalnya emang susah dok. Ya intinya sih komunikasi dokter. Kita komunikasi dengan kapusnya. Kebetulan kapusnya satu alma mater sama saya. Hmm, Akhirnya di lobi-lobi, akhirnya ya bisa. Kita kan tujuannya juga membantu program itu. Itu Oke. sih dok. Kita Iya, berlindung di CSR. memang networking is everything ya. Kalau udah punya network itu semuanya beres sudah. Oke. Kalau enggak ya memang ini Dokter Nelly, memang kita harus ada beberapa manuver yang memang yang harus kita lakukan gitu. Hmm. Saya itu jujur sering ngopi dengan kepala puskesmas di tempat saya. Ngopi makan mie bareng gitu. Jadi apa namanya? Lancar semua gitu hal-hal yang sifatnya kita butuhkan gitu. Bahkan kalau misalkan kita sudah begini gitu dengan puskesmasnya, alat GCU itu benar-benar di drop dari puskesmas, stripnya dikasih sama puskesmas. Jadi saya bisa periksa pemeriksaan GCU gratis itu ke masyarakat, alat sama stripnya dari puskesmas. Kuncinya memang ada di komunikasi, setuju Kang. Iya. Oke, keren ya. Jadi kita amankan dulu birokrasi dengan pemerintah dalam hal ini yang terkecil di puskesmas. Habis itu di masyarakat ya Kang ya. Mungkin ada event-event tertentu, kemudian ke perusahaan-perusahaan keliling ya. Kita menawarkan produk-produk salah satunya adalah MCU. Nah, ini kan kalau saya dengar ini kan Robi ini pada saat awal itu kan ngurus semuanya masih sendiri ya Kang ya, sampai Betul, jadi dok. cleaning service segala ya Kang. Nah, ini coba bisa diceritakan mungkin kan proses dari mulai mengerjakan semuanya sendiri nih kan, sampai Betul. akhirnya transisi dilepas ke manajer, kemudian dilepas ke tim-tim yang lain itu seperti apa Kang? Atau ngelola dokternya ini kan agak menantang, ini bisa Waduh, diceritakan menantang ini. itu. Tantangan terberat itu, dok. Jadi gini, dok, awalnya kenapa saya kerjakan semua, dok? Karena mindsetnya belum dirubah dulu, dok. Hmm, Mindsetnya bagaimana caranya saya menekan beban perusahaan sedalam-dalamnya agar pengeluaran itu tidak melebihi dari pendapatan. Karena takut hmm, boncos itu, dok. Tapi hmm, dah akhirnya saya mengerjakan semuanya dari mulai perawat, admin, kefarmasian, manajemen, akuntansi, sampai saya ke cleaning service saya kerjakan. Karena takut boncos, takut gak kebayar. Dan alhamdulillahnya emang karena bebannya sedikit, nggak boncos, ada labanya dok. hmm. Saat itu, Oke, berarti di awal tuh nggak apa-apa banget ya Kang ya. iya Jadi betul dok. CEO ya, Chief Everything Officer. Semuanya Betul, dijaga sendiri. Jadi buat menekan cost ya. Oke, betul oke. dok. Lanjut, lanjut Kang, lanjut. Cuman saya dari beberapa bulan saya evaluasi, saya sadar dok, bahwasannya kita tuh nggak bisa Superman, Hmm, kita tuh harus super tim gitu kan. Bagaimana caranya? Saya lihat evaluasi, saya lihat pertumbuhan keuangan klinik, akhirnya saya memutuskan untuk merekrut karyawan, perawat untuk meringankan beban teknis saya. Karena kalau misalkan saya terus ada di sana, kapan saya memikirkan untuk perkembangan kliniknya? Itu hmm, dok. Fokusnya terbagi, capek manten gitu dok. hmm, hmm, hmm. Akhirnya ya Oke, berarti perlahan-lahan bertambah ya, dok. berarti kuncinya di nggak apa-apa. Pertama mah garap aja dulu sendiri semua. Satu titik Hmm, ketika finansial sudah oke ya Kang, baru habis itu betul. kita coba cari pos-pos yang sementara mungkin bisa digantikan ya. Oke, berarti Iya, kuncinya di keuangan ya Kang ya. Sampai keuangannya oke, betul. baru kita hire yang lain. Nah, Betul mungkin dok. dari transisi nih Kang ke manajer nih kan berarti dilepas kan operasional tuh sekarang. Itu gimana Kang? Nah, itu berat dok saya dok. Melepas semua itu saya berat. Melepas pelayanan di depan juga berat dok. Hmm, Karena kan saya ketat di kualitas. Saya nggak mau ada penurunan
di kualitas pelayanan, Dok. Karena ya mau gimana pun pemilik dan tim tuh beda, Dok. Rasa kepemilikan, rasa pedulinya beda. Kalau misalkan pemiliknya pasti totalitas untuk melayani si pasien, sedangkan tim masih kurang gitu kan ya. Itu sangat sulit, Dok, awalnya. Saya diskusi sama Dokter Yusuf, alhamdulillah dibantu juga, diyakinkan gitu kan. Awalnya saya cemas, saya nggak mau ngelepas karena saya sangat ketat. Akhirnya Dokter Yusuf mengasih tahu jurus-jurus lah gitu ya, jurus-jurus untuk meyakinkan saya. Intinya, Dok, kita pendampingan ke tim, Dok, coaching, kita upgrading skill tim. Ketika kebetulan waktu itu kan Dokter Yusuf juga ngadain pelatihan nih, training service excellent, leadership, tim saya semua saya daftarkan di sana. Itu awal mulanya. Dan ya mau gimana pun saya harus lepas dari teknis ini gitu kan. Cuman harus tertata dulu sistemnya itu sih, Dok. Oke, siap. Berarti cara menanamkan budaya Nah, kualitas dan pelayanan primanya tuh memang harus sabar jadi pendidik ya, Kang ya. Di coaching, dinasehatin ya, dievaluasi betul. lagi gitu ya. Nah, ini memang nggak ada yang instan ya, Kang ya. Ketika kita Nggak ada, ingin Dok. menurunkan visi kita menjadi visi karyawan juga gitu kan. Berarti memang Hmm, harus melalui proses yang sedemikian panjang ya. butuh Oke, pendekatan. butuh pendekatan-pendekatan tertentu ya. Oke, saya kira kalau saya terus yang nanya ini kayaknya jadi dialog basi ya. Kita buka pertanyaan kepada seluruh peserta yang ada di sini. Mangga, mungkin terutama bagi teman-teman dokter atau teman-teman perawat atau bidan yang lagi ingin membangun klinik juga, gitu. Atau mungkin dari owners lain yang ingin mengetahui strategi-strategi yang lain gitu terkait dengan apa yang sudah Klinik Putra Medika lakukan. Mangga silahkan bisa raise hand dulu. Nanti saya akan pilih yang raise hand ya. Sudah ada belum ini? Di tempat saya kok belum muncul ya. Sudah ada belum nih Kang Robi yang raise hand? Tempat Belum saya ada, belum Dok. nih. Belum ada ya? Waduh masih malu-malu nih kayaknya. Oke, mangga silahkan bisa pertanyaannya dikirim ke kolom komentar. Ini Sudah ada ada beberapa nih, pertanyaan tadi Dok. dari Ini. Ibu Irawati Febrina. Ya, mungkin bisa di-spill katanya gaji dokternya seperti apa. Mungkin maksudnya gini mungkin Kang Robi atau Kang Sidik mungkin dijelaskan garis besarnya saja bagaimana pengaturan apa ya istilahnya pengaturan kompensasinya ke dokter ini. Apakah menggunakan uang duduk plus jasa medis atau misalkan pakai pola guaran TV gitu. Atau dalam beberapa kasus dokternya mungkin karena awal biar kita ikat kita ada stock option gitu dikasih saham sekian persen. Nah, itu mungkin bisa diceritakan kan. Oke, boleh, boleh, Dok. Em, untuk gaji dokternya gimana? Nah, kebetulan di kita untuk sistem fee ya, fee dokternya kita harian, Dok. Bu Ira Febriana ya. Kita harian, setelah selesai layanan kita langsung bayar di hari itu, hari-hari yang sama gitu, Dok. Jadi sistemnya ada memang per pasiennya, terus ada insentif fee untuk tindakannya gitu. Ada juga memang uang jaminan gitu, secara tidak langsung uang duduk lah gitu ya. Dan uang makan juga gitu. Jadi uang makan plus uang duduknya ada, uang per pasiennya ada gitu, uang untuk fee tindakannya juga ada gitu sih kalau di kita sih, dan itu dibayarkan per harian gitu. Dan sistemnya pasti nggak flat. Itu sih kalau 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 di kita sih kayak gitu, Dok. Oke. Tapi sejauh ini dengan sistem yang seperti itu Kang Sidik ada pembicaraan-pembicaraan nggak dari teman-teman dokter
Kang naik gaji, uang duduknya kurang. Adjustment-nya Awalnya sih dok, awalnya itu sistem itu dari evaluasian dok. Awalnya kita flat, pasiennya meningkat, dokternya kan protes, pasien Oke. banyak kok flat gitu kan, dapetnya Hmm. segini-gini aja. Akhirnya kita evaluasi dengan sistem seperti itu, kita negosiasi, mereka setuju sih dok. Tapi ya Oke. untuk sekarang sih nggak ada sih dok. Oke, siap, aman berarti ya. Jadi Aman memang dok. paling aman itu begitu ya. Entah itu ada warranty fee bagi yang awal gitu ya, dalam bentuk misalkan gaji tetap. Habis itu seiring berjalannya waktu pasien makin banyak, maka kita berikan variabel cost lain gitu buat dokternya ya, bentuknya jasa medis ya, atas tindakan dan Betul. pasien yang diobati sama dokternya. Nah ini Kang, ada pertanyaan juga dari Pak RM Reksonegoro ya. Proses kerjasama dengan BPJS-nya itu sejak kapan, Kang? Apakah dari berdiri atau di tahun keberapa? Mungkin bisa ditambahkan juga sekarang posisi kapitasinya di berapa, Kang? Sama mungkin ada program unggulan nggak nih yang Klinik Putra Medika sudah jalankan? Kayak misalkan infus kah atau ada rawat inap kah atau gimana mungkin, Kang? Mangga silakan bisa dielaborasi. Boleh Pak Sidik terlebih dahulu. Oke. Untuk bekerja sama BPJS kita sudah 3 tahun ya, Dok, sama BPJS. Dan kebetulan di kita BPJS bukan jadi sasaran utama kapitasi, bukan sasaran utama kapitasi BPJS itu. Kapitasi di kita masih sedikit lah gitu ya, dan bukan jadi sasaran marketing utama di Klinik Putra Medika gitu. Justru di Klinik Putra Medika memang kita membesarkannya di umumnya gitu. Kalau BPJS ya kita biarkan, jalan sejalan ajalah gitu, biar dibiarkan mengalir aja gitu, mengurung dengan organik gitu ya, Dok, kalau misalkan BPJS. Terus untuk program unggulan kita, eee, di setiap hari Jumat kita ada gratis berobat untuk, Hmm. teman-teman yang, bisa baca Al-Qur'an, surat Al-Waqiah kita gratiskan berobat di setiap hari Jumat. Terus, program unggulan kita juga di terapi observasi infus, kebetulan alhamdulillah, eee, banyak dipercaya sama masyarakat di sini, terapi itu menjadi terapi unggulan kita, Hmm. sehingga memang, udah mulai terkenal nih gitu Klinik Putra Medika sebagai, klinik infus gitu. Makanya, arah kita ke 24 jam itu bukan dari, apa yang kita hayalkan, tapi apa yang kita dapat data dari masyarakat, permintaan masyarakat, dan yang disukai masyarakat gitu. Dan alhamdulillah itu menjadi program unggulan kita gitu di Klinik Putra Medika adalah, terapi infusnya gitu, observasinya yang memang alhamdulillah, terpakai oleh masyarakat gitu sih, Dok. Oke. Audisi berarti ya one day care. Enggak juga sih. Kalau infus mah cuma 3-4 jam lah ya. Jadi enggak Ya, one day ya. observasi ya. Half day atau quarter day ya. Oke oke sip. Berarti jadi memang nggak semua lokasi seperti itu ya kan, kebutuhan masyarakatnya berbeda ya. Cuma memang di Klinik Putra Betul. Medika melihat masyarakatnya kayaknya ada mungkin sugesti tertentu kalau di infus itu makin maknyes gitu berobatnya ya, sehingga dijadikan layanan unggulan dan pemasukannya lumayan ya Kang ya. Alhamdulillah, Dok. Iya. Satu tindakan berapa ratus ribu Kang? Mmm, kita sesuaikan sama lingkungannya, Dok, ya, lingkungan masyarakat di sini dan, eee, bisa bersahabat saya kira dengan Hmm, harga kita pakai masih di bawah 600 lah, di bawah 600 oke. gitu. Di bawah 600 tuh 590.000 ya. 600. Iya, jadi itu lumayan ya. Jadi mungkin bagi dokter sekalian yang ada klinik ya, terutama kliniknya di daerah seperti Klinik Putra Medika, memang masyarakat masih
sangat menginginkan untuk diinfus gitu, rasanya lebih seger gitu kalau misalkan habis diinfus. Jadi ini bisa jadi layanan unggulan yang bisa dipertimbangkan di klinik yang sejawat sekalian mau bangun atau sudah bangun. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi, Kang. Ini sambil saya pilihkan ya, karena beberapa sudah terjawab seperti Dokter Fauzan Adiputra ya. Jadi sudah saya tanyakan ya, Dok. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Nelly dan Dokter Faris. Gimana caranya atau gimana enaknya ini, Dok, bahasanya? Kalau enaknya sih sebenarnya enaknya owner nggak kerja ya, Dok ya. Ya, Kang. Sulit Wah, rasanya dok kalau gitu. nah ini gimana mungkin tadi sudah diceritakan sih, Kang ya. Jadi Iya, awal itu memang kerja sendiri dulu untuk menekan kos ya. Baru habis betul. itu mulai dilepas ke yang lain. Atau mungkin Kang Robi ingin mencoba memberikan penjelasan lebih lanjut, Kang, terkait dengan pertanyaan ini sama langkah-langkah awal, Kang. Waktu itu menyusun tarif layanannya gimana sih? Misalkan konsul dokternya berapa, itu patokannya gimana gitu. Apakah Hmm, melihat kompetitor atau gimana nih? Atau melakukan survei ke masyarakat, kira-kira yang diterima berapa atau gimana, Kang? Mungkin bisa diceritakan. oke dok. Kalau menurut saya sih dokter Nelly ya, kayaknya sih harus fokus di klinik dok. Karena mau bagaimanapun kita harus memonitor, kita harus pantau dok. Kalau nggak ada ownernya tuh, kalau nggak ada pemiliknya tuh liar dok, tim tuh susah dipegang. Kalau menurut saya sih lebih baik fokus dok. Kalau untuk menyusun tarif dan lain-lain sih dulu dok, saya survei karena di sini itu nggak ada fasilitas kesehatan klinik ya. Yang ada tuh yang banyak tuh fasilitas bidan dok, praktek mandiri bidan. Jadi saya sesuaikan, misalkan bidan tuh 30.000 sekali pemeriksaan. Saya dulu kasih tarif 50.000 dok untuk masyarakat itu karena saya juga menyesuaikan. Intinya gini saya mandok, intinya saya memperlihatkan kualitas saya dulu gitu. Kalau sudah dia puas dengan kualitas saya, ya, ya pasti dia menyesuaikan dengan apa yang dia dapat, apa yang dia rasakan. Kalau dari saya seperti itu, bisa ditambahkan, Rika? Iya, betul sekali, kata Pak Robi. Soal tarif itu kita perlu perlu main ya, perlu main keluar gitu, tanya juga ke masyarakat, kalau penghasilan mereka itu sehari berapa gitu, sebulan berapa gitu, dan tanya mereka, eee, secara nggak langsung mau mengeluarkan uang demi kesehatannya berapa gitu. Itu itu survei lumayan penting ya untuk menentukan tarif gitu ya, apalagi, eee, yang tadi udah disinggung sama Pak Robi, kompetitor menarik berapa dan kita, akan menentukan berapa nih dengan, layanan kita, dengan kualitas kita gitu kan, dengan apa yang kita bisa berikan dan jaminan kepada pasien itu, eee, kita bisa kasih berapa. Tentunya dengan perhitungan internal juga ya, cost-nya berapa, terus pembagian ke dokternya berapa, beban yang akan kita keluar per bulannya berapa, ketika dikalkulasiin berapa, dan timbullah target hariannya berapa gitu, dan timbullah harga. Kayak gitu sih. Untuk penentuan harganya memang enggak enggak mudah ya, enggak spontan gitu ya, perlu perlu banyak pertimbangan sih. Gitu sih, Dok. Trial and error ya, Kang ya. Iya, Selain melihat yang lain, kemudian melihat mungkin dari radius yang lebih besar, kita juga mungkin perlu trial and error ya. Ini kemahalan apa enggak gitu buat masyarakat. Dipastikan lagi ya setelah sudah ada tarifnya, ditanyakan kembali ini kemahalan apa enggak ke pasiennya. Memang harus banyak ngobrol ya, Kang, betul. Entah itu dengan masyarakat sekitar atau dengan vaskes sekitar yang dekat dari situ. Nah, ini Kang, mungkin terakhir, pertanyaan terakhir eh, dengan dari Dokter Fauzan Adi melanjutkan, andai kita mau mulai untuk mendelegasikan Hmm. peran kita yang macam-macam itu, Kang Robi, yang mana dulu yang harus dilepaskan? Tipsnya gimana? Apakah
peran yang sederhana dulu atau langsung peran yang mungkin kompleks gitu kayak manajer atau gimana Kang? Mungkin bisa diceritakan. Kalau dulu sih saya peran yang tidak begitu bersentuhan dengan pasien. Sepertinya ya di non medis gitu kan ya. Seperti administrasi, seperti training service. Kalau itu bisa berjalan, kita lari ke pelayanan. Karena ya kalau kita terus di pelayanan ya ribet juga gitu kan ya. Kapan kita mikirin perkembangan klinik. Cuman ya tantangannya tuh kita tuh harus kita dulu, Dok. Terus kita dulu beri contoh bagaimana cara pelayanannya, cara tugasnya tuh seperti apa, tujuannya tuh apa, harus diinfokan dan harus dilatih emang Dok, harus ditrainingkan bagaimana cara service excellent dan lain-lain. Dan yang untuk menatanya sih Dok, menata job desk-nya, nah saya juga kewalahan, akhirnya saya tarik manajer sih Dok untuk mengelola semuanya gitu Dok. Tinggal saya memikirkan strategi, memikirkan permasalahan, coaching dan pendampingan sama tim. Kalau dari saya seperti itu. Oke, berarti mungkin kalau bisa saya simpulkan yang pertama Dr. Fauzan, kita ganti dari peran-peran yang sifatnya back office dulu ya. Jadi nggak ketemu orang dulu, karena kalau ketemu orang ngatur kualitasnya juga agak susah ya Kang Robi. Jadi mulai Betul. dari peran-peran yang sifatnya administratif, baru habis itu peran-peran yang mungkin langsung bersentuhan ke frontliner tapi nggak manajerial. Kalau itu udah ketutup dan sudah terganti dan sudah bagus, baru naik ke level manajerialnya ya, ke manajernya Betul. gitu ya Kang ya. Iya Kurang betul lebih Dok. tingkatan pendelegasian dan penggantian transisi dari owners yang masih everything officer jadi beneran chief executive officer ya. Oke, gitu mungkin Dokter Fauzan. Saya kira sudah cukup jelas lah ya apa yang tadi disampaikan oleh Kang Robi dan Kang Sidik. Nggak kerasa obrolan kita sudah masuk pukul 20.54, artinya pembicaraan kita harus segera berakhir. Ini saya juga harus mulai tutup kliniknya. Nanti diprotes sama tim apotek di bawah. Sama Eh, saya juga lagi di klinik Dok. Di klinik. Udah selesai dari pelayanannya Kang. Jangan Iya, lupa udah nanti beres. coming soon buat teman-teman sejawat sekalian, dokter sekalian, kami mentor klinik sesuai dengan permintaan di grup. Kita akan ada gathering pertama kali perdana Kopdar, kopi darat di Bandung ya, sesuai hasil polling kemarin yang banyak di Bandung. Jadi kita akan adakan di Bandung nih. Kang Robi sama Kang Sidik wajib ikut sih, nggak boleh nggak ikut ya. Yang Oke, jaga klinik nanti siapa Dok nanti kalau ditunggu dua-duanya ikut? acaranya insya Allah bulan Juli. Bulan Iya. Juli untuk tanggalnya kita masih mendiskusikan baiknya tanggal berapa. Yang jelas nanti di situ ada acara macam-macam ya. Ada workshopnya ya. Nanti mungkin kita polling juga kira-kira workshopnya di bagian ranah apa. Tapi yang sudah jelas dari polling sebelumnya mungkin kaitannya dengan SDM, gimana rekrutmen, kemudian gimana mendidik SDM dan lain sebagainya. Nanti mungkin kita akan lakukan polling lagi. Kemudian akan ada ya networking ya, ngopi-ngopi biasa, terutama dengan sesama klinikpreneur nih, sesama owners klinik atau teman-teman dokter atau sejawat perawat, kemudian bidan yang mungkin ingin mau membangun klinik, nanti bisa langsung ngobrol-ngobrol sepuasnya dengan para owners yang mungkin sudah lebih berpengalaman. Ditunggu kopdarnya insya Allah bulan Juli. Tanggalnya juga ditunggu ya. Nanti mungkin besok akan saya share untuk posternya, poster perdananya. Pokoknya harus ikut nih, kayaknya bakal seru banget. Bandung tuh kota yang nggak cuma kota biasa ya, tapi punya sejarah yang luas, kotanya juga enak, nyaman, tempat jalan-jalan juga banyak. Jadi bisa sekalian liburan ajak anak istri sambil kita sama-sama cari temen, cari network yang punya visi yang sama, punya misi yang sama, dan punya kegiatan yang sama, dan biar kita semakin semangat untuk menggapai mimpi dan
membesarkan klinik kita untuk terus bermanfaat buat masyarakat. Saya kira begitu. Hatur nuhun pisan Kang Robi dan Kang Sidik dari Klinik Putra Medika atas materi dan sharing-sharing yang sudah disampaikan. Kepada seluruh dokter-dokter yang sudah hadir, ibu perawat, bidan, bapak ibu sekalian yang sudah hadir hari ini, kita cukupkan untuk kegiatan hari Rabu malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di kegiatan Rabu berikutnya dan kegiatan-kegiatan mentor klinik lainnya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya close ya.